satu pertanyaan saya yang masih saya ragu dari dulu sampai sekarang adalah tentang Yudas itu masih. Bagaimana Kristen memandang Yudas seorang pengkhianat, sedangkan dia sendiri perantara penebusan dosa? Kalau dalam Islam wajar dia disebut sebagai pengkhianat, karena sejak adanya Yudas, kesesatan itu terjadi. Nah, dalam pandangan Kristen kan jelas, Yudas yang membantu penebusan dosa, kenapa disebut pengkhianat bukan pahlawan? Coba dijawab. Membantu gimana kematian Yesus? Kan jelas, Yudas yang membantu penebusan dosa hingga terjadi penebusan dosa. Kenapa disebut pengkhianat bukan pahlawan? Tahu nggak ketika Yudas mengkhianati Yesus oleh karena apa? Karena uang. Oh kayak karena uang. Oke. Contohnya nih, ketika orang Romawi umpamanya menghubungi Yudas tanpa uang, mau nggak dia? Kalau nggak ada uang? Loh, tanpa uang dengan tanpa uang, tujuan Yesus adalah mati. Mati adalah keselamatan. Ya. Apa yang harus diragukan lagi dari Yudas? Seharusnya dia itu pahlawan penebusan dosa dong. Robin Hood. Oh tidak. Dengar, Robin Hood maling. Tidak. Robin Hood, dengerin ya sayang. Robin Hood maling buat rakyatnya, tetap aja dianggap pahlawan buat rakyatnya. Kalau emak lu jatuh terdampar di tengah lautan, catat ya, kalau emak lu jatuh di tengah lautan, ada kapal ilegal yang menolong emak lu sampai ke daratan, lu sebut kapal ilegal itu pengkhianat nggak buat negara? Atau lu akan menyebut pahlawan? Jawab jujur. Maksudnya gimana sih kamu? Gini, Yudas kamu umpamakan sebagai kapal ilegal. Sebuah negara itu Yesus. Ada kapal ilegal menolong emak kamu yang terdampar di tengah lautan, menolong emak kamu naik ke atas kapal, lalu dia menghantarkan emak kamu ke daratan hingga selamat. Menurut kamu kapal ilegal itu pengkhianat atau pahlawan buat kamu? Kita nggak usah ke situ perumpamannya. Itu perumpamaan sama loh, sama. Karena nggak ada perumpamaan lain yang lebih simpel dari itu. Itu yang paling pas. Tahu nggak kamu ketika Yudas mengkhianati Yesus oleh karena uang kan? Udah? Betul. Ya. Betul. Oleh karena uang. Ketika Yudas mengkhianati Yesus oleh karena uang, tahu nggak posisinya? Kenapa itu terjadi? Apa suatu gambaran itu? Kalau dalam pandangan gue sekarang ya, nggak ada harusnya kata label pengkhianat. Harusnya labelnya pahlawan penebusan dosa. Kok jadi pahlawan gimana? Kenapa pengkhianat? Kan tujuannya mulia, penebusan dosa. Bener dong. Kecuali tujuannya pembunuhan yang nggak ada tujuan. Kan tujuannya penebusan dosa. Kenapa pengkhianat? Yang menebus dosa itu siapa? Yang mati Tuhan Yesus dong. Tujuan akhir kekristenan adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Betul? Ya. Tujuannya untuk menembus seluruh dosa miliaran umat manusia, betul? Ya. Kalau orang yang membantu tujuan mulia, apakah pantas dibilang salah? Emang tujuan mulia Yudas apa? Iya, membantu penebusan dosa dong. Oh tidak. Gini ya, karena kamu salah. Kamu kasihan lah. Kamu terjebak logika kamu sendiri. Bukan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Yudas itu adalah iblis sendiri. Karena apa tujuannya? Karena Yudas mata uang, cinta akan uang. Ini bukan karena benar-benar yang dia katain iblis Petrus. Gini ya. Karena uang. Kalau dalam gini, uang. Gini, mau karena uang ataupun tidak karena uang, Yudaslah satu-satu yang harus kita akui sebagai penghantar penebusan dosa. Oh tidak. Di luar itu tidak ada yang lebih mulia. Gini, kalau dalam pandangan Islam wajar kalau Yudas disebut pengkhianat. Stop dulu. Ini ke sini. Saya moderatorin ya. Menurut Anda berdua, Yudas ini pengkhianat atau pahlawan? Kalau menurut saya, satu-satu. Mbak Tania dulu, tikungan diam. Oke. Kalau dalam pandangan saya dulu,
Sebelum saya membuka semua, sebelum saya belajar, saya percaya aja Yudas pengkhianat. Tapi setelah saya pelajari lagi, kasusnya Yudas ini kan seperti Robin Hood, seperti kapal ilegal sebuah negara yang menolong orang banyak di tengah lautan hingga mendapat keselamatan, diantar ke daratan, dapat keselamatan. Begitupun Robin Hood. Robin Hood maling buat rakyatnya. Robin Hood maling buat rakyatnya. Itu yang benar-benar dikasih buat rakyatnya. Mungkin buat negara dia dianggap. Kesimpulannya Mbak, waktu Mbak, pahlawan apa pengkhianat? Yudas. Enggak keduanya. Ya. Enggak keduanya. Kalau tikungan? Kalau Yesus itu adalah pengkhianat. Saya nggak nanya Yesus. Yudas. Kenapa? Yudas itu pengkhianat apa pahlawan? Pengkhianat. Pengkhianat, cukup. Iya, ada cukup. Ya cukup. Pertanyaan kedua, Mbak Padia sama tikungan nih, setujukah Anda kalau anak kesayangan Maria itu disalib untuk menembus dosa? Pania dulu. Iya. Oh, enggak. Pania dulu. Enggak. Satu Korintus 15. Lu dengar nggak sih orang lagi ngomong? Kan saya bilang ke Pania dulu, Anda dulu diem gitu loh. Mau tahu alasannya kenapa enggak? Enggak usah dulu alasannya, nanti dulu. Enggak gini. Ya, silakan. Karena harus ada alasan. Jadi enggak miskomunikasi. Karena kalau tujuannya mulia, Yesus enggak akan mengkutuk Yudas sampai segitu marahnya, sampai ke ubun-ubun, sampai menjuluki Yudas pengkhianat. Berarti ada sesuatu yang salah. Oke. Jadi Mbak Pania tidak setuju anaknya Maria mati terkutuk menebus dosa. Kalau tikungan setuju nggak Anda? 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oke. Jelas ya? Oke. Jadi Anda setuju ya? Pertanyaan kedua Anda berdua nih. Apakah membunuh anak orang yang tidak bersalah di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan? Melanggar atau tidak? Silakan. Tuhan itu maha pemaaf. Tuhan itu nggak harus mati. Karena kan sifat Tuhan itu yang alfa dan omega. Yang awal dan tidak pernah berakhir. Kalau sudah berakhir itu tandanya bukan Tuhan. Jadi membunuh orang yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan ya Mbak? Tuhan tidak bisa dibunuh. Membunuh orang yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan, betul? Karena porsinya di sini disebut Tuhan dulu ya. Jadi saya bilang Tuhan nggak bisa dibunuh. Berarti melanggar ya. Sekarang tikungan, membunuh orang yang tidak bersalah melanggar perintah Tuhan atau tidak? Tikungan. Biar saya jelaskan dulu apa ya Hendy sama dia ya, bahwa dikatakan dia bahwa Tuhan. Tunggu Hendy, biarkan dulu kami sebentar dulu. Bahwa dikatakan dia bahwa Tuhan tidak mati ya. Coba dulu Erika, kamu buka Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Udah kakak sebutin aja ayatnya, pasal berapa, ayat berapa kamu sebutin aja. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Iya enggak, udah kamu bacain aja pasal dan ayatnya. Sebentar ya. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Unggul. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dengarkan dari saya. Ketika aku melihat dia, aku ini siapa? Yohanes ya. Melihat dia ini adalah Yesus ya, merujuk kepada Yesus. Ini ya. kok kemana-mana sih, lain ditanya, lain topik kemana-mana ini loh. Enggak, gini deh tikungan, aku aja ngasih pertanyaan ke kamu ya. Enggak, biar saya jelaskan kepada kamu. Oke, aku dengerin. Siapa? Nah, kamu katakan tadi kan Yesus Tuhan itu tidak mati ya kan? Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, nah ini kata Yesus ya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, dengarkan ya, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup
Itu bukan topik yang kita bicarakan kemana khotbah gereja lagi kau pula. Udah gini aja. Udah itu kemana-mana itu udah terlalu jauh. Ini kayak khotbah jatuhnya. Gue kayak datang di gereja Immanuel. Gini. Siapa yang dimaksud nabi palsu? Kata Tuhan Yesus. Coba jawab. Nabi palsu. Iya. Kok meloncat ke nabi palsu kita sekarang? Kan kamu kan menjawab keraguan aku. Aku pengen nanya sama kamu sekarang nih. Kita kan sama Kristen ini. Gue pengen nanya lu. Enggak. Biar jelas dulu, biar kamu paham siapa Yesus sebenarnya. Gue paham tanpa lu harus jelasin. Gue paham. Gue datang dari keluarga karismatik. Gue itu besar di keluarga karismatik yang benar-benar taat, yang benar-benar bayar perpuluhan selalu tepat waktu. Gue tuh benar-benar yang emang emang benar-benar taat aja. Jadi kalau lu menerangkan gue tentang juru selamat, tentang penebus dosa, ya gue udah pasti banget sih. Sebelumnya kamu gereja di mana, Erika? Gue Tiberias. Wah, iya. Biasanya orang Tiberias orang luar biasa loh. Emang kalau orang Tiberias nggak boleh mengenal Islam? Loh, biasanya orang Tiberias itu nggak diragukan loh. Emang ini. Sekarang gue tanya, emang ada yang menjamin seorang Kristiani nggak boleh masuk Islam? Karena gini loh, yang memang benar, tapi dikatakan di dalam Alkitab juga dikatakan akan yang banyak yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, iya kan? Namun biasanya gereja Tiberias kamu yang di Jakarta ya? Jakarta Barat. Nah, gini. Gini. Pada masanya kan yang bertahan yang akan selamat kan. Lu tahu arti selamat dalam bahasa Arab apa? Itu yang selamat. Ya sampai akhir hidup kita. Artinya Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi seorang Muslim, seorang Islam. Selamat itu artinya Islam. Oh, salah kamu atuh. Coba kamu cari di bahasa Arab. Boleh tanya sama Ustadz coba. Ngotot dia Bang. Coba. Saya stop dulu ya. Saya ambil alih lagi nih. Ntar lo diam dulu. Saya moderator. Diam. Menurut Anda berdua, kalau ingin selamat masuk surga, A. Yesus Tuhan, B. Yesus utusan Tuhan. Mbak Pania dulu. 10 perintah Tuhan adalah jangan ada ilah lain di antaraku. Ajaran Kristiani sekarang udah melenceng banget jauh. Mengikuti ajaran Konsili Nicea tentang Tritunggal, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan ajaran Kristiani asli. Karena kan Yesus tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Artinya dari 1 menjadi 2. Artinya hukum Taurat nggak pernah hilang. Oke, cukup. Tikungan, kalau ingin selamat masuk surga, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Jawab tikungan. Nah giliran kayak gini nggak mau dia maunya khotbah gereja dia. Model kabur dipersiapkan gitu Bang. Ya, halo. Dengar nggak? Itu adalah Allah itu sendiri. Buset. Dengarkan dulu Erika, dengarkan Enggak, Erika. Kamu jawab dulu pertanyaan yang tadi itu loh. Itu Bang. Udah saya jawab. Moderator udah, Mbak Pania udah jawab. Ente lah tikungan tajam jawab pertanyaan Bang Handi lagi. Udah di moderator. Saya udah menjawab bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Okay. Sekarang gini. Diam dulu. Di mana datanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Datanya di mana? Oke, datanya ya saya baca ya. Ya. Dengarkan Erika ya. Wahyu 21 ayat 6 sampai 8. Saya baca ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Dari mata. Pertanyaannya di mana Yesus berkata, aku adalah Allah itu sendiri? Di mana? Dengarkan dulu ini datanya sebentar. Bukan itu jawabannya yang sama tuh. Kamu jangan khotbah gereja. Di mana tertulis Yesus
Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus itu mengaku Allah itu sendiri? Di mana? Ini bro, sebentar saya jawab ya. Wahyu 21 ayat 6 sampai 8. Ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus. Ditanya apa? Mbak Erika, menurut Anda itu dia jawab nyamuk atau tidak, Mbak Erika? Enggak, karena Ini pada gini, pada dasarnya gue tahu tujuannya tikungan ini mau ke arah mana sebenarnya. Nah, pada dasarnya nanti dia bakalan bilang Yesus itu ada sebelum dunia ada. Betul? Sebentar Andi, ini Bener nggak? sebentar, ini. Karena gini tikungan dengerin ya. Sebentar, Jangankan ini Yesus, katanya. nggak dengerin. Jangankan Yesus, kamu aja ada. Roh kamu aja ada. Gue baca-baca di Islam kayaknya masuk akal. Karena kita gini. Kita dengerin dulu, jangan diputus nanti aku lupa. Kita bangun rumah aja. Itu kesannya kosong. Padahal kita bangun rumah karena kita ada. Ini datanya. Kacau ini si tikungan ini. Dasar. Susah diatur. Iya, apa ayatnya coba aku denger. Ini datanya, sebentar saya baca. Oke, saya baca ya. Iya. Barang siapa menang, ya, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku Udah malas nunggu denger. Saya moderator, saya berhak memutus loh. Selanjutnya pertanyaan kedua ya. Enggak, gini. Gini, saya mau jelasin tentang aku dan Tuhan. bahwa aku akan menjadi. Gini loh, tikungan. Sorry ya, tikungan tolong mute dulu deh. Gini, kalau dari ayat aku dan Allah adalah satu. Coba kamu buka Yohanes 17 ayat 11. Kan dulu data Gini, dengerin dulu. Aku tidak akan tinggal di dunia ini lagi. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam kuasa namamu. Dengerin dulu. Nama yang telah kau berikan. Iya, kenapa? Emang konten susah diatur ya. Nggak bisa diatur. Mendi, kalau sudah moderator, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu putaran, moderator. Siap, Ustaz, silakan. Lanjut, silakan. Gini loh tikungan. Ntar dulu Mbak, ada Ustaz Unggul mau bicara. Izin dulu, bentar. Silakan Ustaz. Salam kenal ya. Ya udah, nggak usah khotbah lah. Saya waktunya nggak banyak ini, minta satu putaran aja. Iya, Ustaz, Ania silakan. Erika, salam kenal ya. Salam kenal, Gua Ustaz. Unggul, anak Jakarta juga nih ya. Jadi kita ngomong Betawian aja. Oke. Di sini terima kasih dulu pertama host, Gurunda, Bang Zuma, Ustadz Yusuf, Pak Desugi, Bible Berjalan, Bang Andi, ini guru-guru gue semua, Pak Nia. Nah, jadi yang gue mau tanggapin dari tadi menyimak, menurut gue sih lu udah menganalisa ya, sudah mengkaji, melakukan studi banding, dan menurut gue lu tuh smart gitu ya, menggunakan akalnya. Terima kasih, Ustaz. Kasih karunia terbesar dari Tuhannya Yesus itu akal. Amin. Kalau di dalam kekristenan mereka akan mengatakan Tuhan yang memilih domba-dombanya. Kalau Allah nggak butuh apapun, Allah nggak butuh manusia, nggak butuh semuanya untuk menyembahnya, nggak berkurang. Kekuasaan Allah dan kemuliaan Allah nggak berkurang. Yuk, siap. Amin. Ustadz gini, ada satu lagi analisa saya. Kenapa umat Kristen disebut domba, sedangkan umat Islam disebut khalifah? Khalifah itu artinya gembala. Jadi kamu yang jadi orang Islam berbahagialah karena kamu disebut gembala dan orang Kristen dombanya. Khalifah sama dengan gembala. Jadi berbahagialah kamu jadi orang Islam disebut gembala dan orang Kristen cuma disebut domba. Gitu, itu yang Bahasa saya analisa. Qurani itu meninggikan manusia, tidak merendahkan. Manusia bisa lebih tinggi dari malaikat ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia bisa jatuh serendah-rendahnya, lebih rendah dari hewan ternak kalau dia meninggalkan Allah. Sorry, suara gue di pinggir jalan lagi naik motor. Iya, nggak apa-apa, gua Ustaz. ya. Iya, nggak apa-apa. Satu yang gue mau tanggapi begini. Sebentar, gue waktu gue dikit. Cuma minta satu putaran, nanti disambung sama guru-guru gue semua ya. Yang gue mau tanggapi,
Betul sekali tuh, guru gua Bang Andi bilang, percepat kalau sudah ada hidayah. Kita nggak tahu. Nih gue tujuan perjalanan kurang lebih 30 menit, apa gue bisa nyampe? Bisa jadi gue mati juga di dalam 30 menit ini, ya. Tetapi juga ada faktanya orang yang terkendala. Yang terkendala ini ada yang punya keberanian. Misalnya nih, ada yang diusir keluarga, dijemput paksa pakai pengacara, tapi dia berlindung kepada lembaga bantuan hukum muslim, ya. Anaknya ditanyain, kan udah cakap hukum, lo tahu deh pasti artinya cakap hukum umur berapa kan. Nah, anaknya tetap nggak mau untuk kembali kepada agamanya. Dia mau pulang sepanjang dijamin tertulis babe gua mama gua kagak maksa gua masuk Kristen lagi. Ini sekedar cerita, ya. Blonditan, lo pasti pernah dengar mungkin ya. Dia 7 tahun itu 7 tahun melakukan studi banding antara Bible dengan Al-Quran. 7 tahun pun dia masih lagi memperdalam Islam, baru akhirnya dia bersyahadat secara resmi. Gue nggak sedang bertentangan dengan guru-guru gue di sini, Bang Handi tadi, ya. Tetapi saran gue begini, ambil jalan tengahnya. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen hijrah. Engkau yang maha memudahkan, mudahkan jalanku ya Allah. Engkau yang maha mempertemukan, pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Engkau yang maha melembutkan, lembutkan hati keluargaku ya Allah. Jangan biarkan saya berislam, beriman kepadamu dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan dalam diam-diam. Berikanlah jalan ya Allah. Sebab nggak gampang juga. Gue misalnya nih, lu susah ya, setahun lagi. Lu pikiran yang wajar bagi gue untuk menyelesaikan kuliah dulu. Nanti lu berbalik